United States and Japan is one of the most remarkable relationships in the entire world. Really? Takaichi termakan bujuk rayu IMF, Amerika bisa jadi kolaps sesuai dengan keinginan. Kenapa bisa kolaps? Karena negara dengan kepemilikan US Treasury terbesar di dunia hari ini bukan lagi Cina, tapi Jepang. Jadi surat utang Amerika Serikat, mayoritas yang pegang adalah Jepang. Kok bisa? Iya, karena Jepang bunganya 0%. Jadi dia ngutang ke negaranya, bunga 0%. Tabung ke Amerika Serikat, beli surat utang Amerika Serikat. Akibatnya lama-lama banyak orang Jepang, perusahaan Jepang yang pegang surat utangnya Amerika Serikat. Dan kenapa Amerika Serikat bisa kolaps, guys? Jadi simple aja, guys. Carry trade ini sangat berdampak signifikan ke Amerika Serikat. Jadi lu bayangin ya, kalau seandainya suku bunga di Jepang naik terus dan makin banyak orang yang takut rugi karena carry trade ini ternyata bikin rugi, jadi udah nggak worth it lagi ngutang di Jepang dan beli surat utang Amerika Serikat. Yang terjadi apa? Ya orang bakal melakukan aksi jual besar-besaran terhadap US Treasury-nya mereka karena dia nggak mau ruginya makin dalam dong. Artinya Jepang sebagai bondholder terbesar US Treasury bakal menjual besar-besaran itu. Ujung-ujungnya apa? Harga obligasi US Treasury bakal turun dan yield-nya bakal naik. Artinya bunga ya, imbal hasilnya itu bakal naik. Artinya dari sini teman-teman udah tahu ya, suku bunga pinjaman Amerika Serikat pasti ikut naik. Ujung-ujungnya lu bunga KPR naik, bunga kredit kepemilikan mobil naik, biaya utang pemerintah makin mahal. Artinya siap-siap ketika yield US Treasury naik bisa terjadi krisis di Amerika Serikat. Ya, tapi dengan catatan juga guys, meskipun US Treasury itu sangat besar ya, ada 27 triliun dolar lah. Tapi Jepang itu meskipun jual ratusan miliar, sebetulnya bisa jadi masih bisa diserap nih kalau ada investor lain yang bisa masuk beli. Tapi poin pentingnya bukan di situ guys. Poin pentingnya adalah kalau berbondong-bondong investor Jepang menjual US Treasury, biasanya nih mereka bakal pegang dolar. Tapi dolarnya pasti akan ditukar ke yen. Dan ujung-ujungnya kalau makin banyak orang yang pegang yen itu bisa menguat ekstrim dan dolar bisa melemah sementara. Nah, ini bisa bikin ekspor Jepang itu terpukul guys gara-gara yen makin kuat. Ingat ya, kalau negara yang pengen jadi negara eksportir terbesar, pengen maju ekspornya, mata uangnya wajib lemah kayak China. Makanya Indonesia kalau mau jadi negara eksportir, rupiah wajib lemah. Nah dari sini lu juga bisa lihat ya, kalau Jepang mata uangnya makin naik tinggi, gara-gara tadi juga ya suku bunga katanya mau disuruh naik tinggi, ekspor dia pasti terpukul. Karena barang-barang buatan Jepang jadi makin mahal. Karena mata uangnya menguat. Dan ujung-ujungnya apa? Pasar forex global bisa jadi goyang juga guys. Nah, dampak globalnya apa nih buat kita nih Indonesia, buat US juga. Kalau US Treasury terdampak padahal posisi dia hari ini adalah asset haven ya. Banyak orang yang penduit itu di US Treasury, bahkan orang Singapura, orang Indonesia banyak yang beli US Treasury. Tapi ternyata US Treasury collapse. Tiba-tiba terjadi aksi jual besar-besaran gara-gara investor Jepang cabut, pulang kampung. Apa yang terjadi? Pasar saham Amerika Serikat dan di dunia bisa koreksi, bisa turun tajam, bisa hancur. Karena ternyata carry trade bakal berdampak sama bursa efek.